Dengan penuh sukacita kami datang ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Ungkapan sukacita kami telah kami nyatakan melalui pujian dan penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami memasuki bulan yang ke-8. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang masih diberi oleh Tuhan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Saatnya kami duduk diam di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Sucikan hamba-Mu sepenuhnya, agar layak untuk menyampaikan berita sukacita kabar baik yang daripada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang ke-8. Dan bulan yang ke-8 kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan judul Kristus mengatasi masalah. Di dalam Kristus tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Di dalam Kristus selalu ada jalan-jalan terbaik, jalan-jalan keluar bagi kita. Di minggu yang pertama ini, saudara-saudara, firman Tuhan saya beri judul Membangun Kekuatan di Bawah Tekanan. Membangun kekuatan di bawah tekanan. Saudaraku sekalian yang terkasih, hidup ini penuh dengan berbagai tekanan dan tantangan yang dapat membuat kita menjadi lemah, bahkan juga sampai putus asa. Tekanan dan tantangan itu datang dari berbagai sumber. Tantangan ekonomi, tekanan keluarga, tantangan kesehatan. Ada banyak tantangan dan ada banyak tekanan-tekanan hidup yang lain. Tetapi saudara-saudara, kita diajar firman Tuhan pada bulan ini dengan satu keyakinan bahwa bersama dengan Kristus kita cakap menghadapi segala perkara. Sekalipun kenyataan hidup ini tidak bisa dihindarkan, artinya selama kita masih hidup, tantangan, tekanan pasti ada. Tapi kabar baiknya adalah firman Allah mengajar kita. Firman Allah memberikan kita cara bagaimana kita bagaimana kita bisa kuat. Sekalipun kita berada di bawah tekanan hidup. Jadi firman hari ini adalah membangun kekuatan. Di saat kita sedang berada di bawah tekanan ataupun tantangan kehidupan. Tentu saja pertanyaannya adalah bagaimana supaya saudara dan saya kuat. Kita mampu menghadapinya, menghadapi tekanan dan juga menghadapi tantangan hidup. Saya awali dari satu pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.
Dia tidak membiarkan orang benar goyah. Serahkan kekhawatiranmu. Di dalam kekhawatiran itulah kita menemukan tekanan dan juga tantangan. Ada janji Tuhan, Ia Allah akan memelihara, bahkan tidak akan membiarkan kita goyah. Saudaraku sekalian, membangun kekuatan di bawah tekanan, kita akan belajar beberapa kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara, bagaimana kita membangun kekuatan di bawah tekanan dan tantangan hidup? Yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan dalam doa. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata, janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jangan sampai saudara mulai tidak percaya lagi akan doa. Sampai kapanpun doa itu harus tetap menjadi andalan kita. Sekalipun barangkali doamu belum terjawab dalam waktu yang cukup lama. Tapi seharusnya tidak boleh membuat saya dan saudara akhirnya mulai meragukan. Kita harus yakin bahwa firman Allah berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa Alkitab bilang, segala hal keinginanmu, apapun yang saudara dan saya inginkan. Di bawah keinginan-keinginan itulah, atau di dalam keinginan-keinginan itulah ada banyak hal. Dan ketika keinginan-keinginan kita itu tidak tercapai, itulah yang kita sebut menjadi tekanan. Itulah yang kita sebut masalah. Seharusnya prinsip kita berkata, saya akan tetap mendoakan. Apakah Allah menolong, apakah Allah dengar, apakah Allah mengabulkannya, itu tidak masalah bagi saya. Saya hanya percaya perintah Allah bahwa saya harus membawanya kepada Tuhan melalui doa. Dalam tekanan, dengar baik. Dalam tekanan jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa itu saudara-saudara adalah sarana yang diberikan oleh Allah bagi saudara dan saya untuk kita berbicara dengan Allah. Allah yang maha hebat, maha kuasa. Kita harus percaya Dia Allah adalah tempat perlindungan dan penghiburan kita. Yang memampukan kita mampu keluar atau bertahan hidup di bawah tekanan ataupun tantangan hidup. Saya mau sampaikan hari ini sungguh-sungguh, jangan ada di antara saudara tidak yakin lagi kuasa doa. Sekali lagi, kuasa doa harus tetap menjadi andalan hidup kita. Sebab doa itu saudara-saudara adalah berkomunikasi, berbincang. Berbicara langsung kepada Allah.
Tempat di mana kita melepaskan semua beban dan menyerahkannya atau membawa seluruh tekanan, tantangan atau yang disebut kekhawatiran hidup kepada Dia. Saudaraku sekalian, berbicara mengenai doa memang tidak terlalu menarik topik ini bagi banyak orang, tapi sebenarnya ini andalan kita yang paling luar biasa. Siapa saudara dan saya orang berdosa? Bisa berbicara, berkomunikasi dengan Allah yang kudus, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Diberi akses, diberi jalan bagi saudara dan saya untuk bicara. Mengutarakan seluruh kerinduan di dalam hatiku, hati kita kepada Allah. Sarananya adalah doa. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita membangun sebuah kekuatan, sekalipun berada di bawah tekanan doa, di bawah tekanan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang merintangi kita, kuasa-kuasa yang membuat kita lemah. Dengar baik, kita harus mencari Tuhan, memberi waktu khusus untuk berdoa. Dengan itulah kita dapat mendekatkan diri pada Tuhan di bawah tekanan hidup. Oleh sebab itu mari seluruh jemaat Tuhan tetap andalkan doa dalam kehidupan. Yang kedua, bagaimana kita membangun kekuatan di bawah tekanan? Artinya supaya saya mampu keluar dari tekanan itu, aku harus punya kekuatan. Kekuatan kita yang pertama datangnya dari Allah lewat doa. Tapi sarana lain, cara lain juga diberi Tuhan. Yang kedua saudara adalah memperkuat iman melalui firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita buka telinga rohani kita, makin gemar terhadap firman. Sebab kalau kita lebih banyak mendengar informasi di luar firman, saudara tidak kuat, makin lemah. Baca berita di sana sini, di luar kebenaran firman, tidak ada yang memotivasi kita untuk makin kuat menghadapi tekanan tantangan hidup. Tidak ada. Tetapi andalan kita selain doa adalah firman Allah. Adalah firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya berulang kali saya sebut, jangan pernah lewatkan satu hari dalam hidup saudara tanpa membaca perkataan Allah. Tanpa mengisi pikiran saudara dan hati saudara dengan firman Allah. Iman saudaralah menjadi senjata. Iman saudaralah yang memampukan kita. Mampu keluar dari tekanan sekalipun kita berada di bawah tekanan yang kuat. Iman diperlukan. Tapi firman dengan jelas berkata dari mana iman saudara dapat bertumbuh. Dari mana? Gak ada sarana lain. Cara yang disebutkan oleh Alkitab, iman kita itu timbul dari pembacaan firman Allah. Tak henti-hentinya saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan saudara, bangunlah mesbah dalam keluarga saudara. Bangun. Jangan terlalu manjakan keinginan daging. Ngantuk terus tiap pagi. Gimana saudara tidak ngantuk? Tidur saudara pun sudah tidur jam 12. Jam 1.
Maaf ya, saya sering lihat status-status kok jam 2 masih update status. Bukan jam 2 sore Pak, jam 2 pagi. Jam 1 masih update status. Soal apa yang diupdate itu urusan dia, tapi artinya dia masih bangun jam 1, jam 2. Mungkinkah saudara akan bangun jam 5 untuk berdoa? Tidak yakin saya. Ayo Pak, apa sih yang paling utama dalam hidup saudara? Enggak ada yang lain selain Tuhan. Uang saudara banyak pun itu enggak jaminan. Harta saudara banyak pun itu enggak ada arti apa-apa. Kalau Tuhan tidak tolong kita, enggak ada arti apa-apa itu. Sedikit pun tidak ada arti apa-apa. Ayo Pak, Bu, bangunlah. Kami hanya 2 orang di rumah, 3 orang di rumah, enggak apa-apa. Bangun berdoa. Baca firman. Baca Alkitab. Barulah saudara dan saya akan mampu memperoleh kekuatan di bawah tekanan. Selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Alkitab itu adalah pedoman hidup dan sumber kekuatan saat kita merasa lemah. Saya masih percaya sampai hari ini. Tapi persoalannya adalah ketika saudara tidak percaya lagi dengan apa yang ada dalam Alkitab, memang saudara tidak ada minat bacanya. Orang kan bilang, omong kosong. Gak ada pun artinya. Maka iman dia harus muncul. Baca Alkitab. Baca Pak, baca. Dengar ya, jangan besok kalau sudah susah. Engkau sudah hampir mau mati, lalu engkau bilang bacakan firman ke telingaku. Seringkali kan begitu. Sudah megap-megap, bacakan firman. Keraskan, baca firman ke telinganya. Dia bilang, Pak, mau kubacakan firman ya. Ini setengah sadar, tidak sadar. Ada gerakan mungkin berkedip atau bergerak sedikit. Lalu saudara baca. Sekeras-kerasnya ke telinganya. Salah nggak? Saya nggak bilang salah Pak. Nggak salah. Boleh nggak? Boleh. Supaya dia siap makin kuat. Makin siap menghadapi kematian yang sudah di ujung maut. Dan tidak kecewa dengan Allah. Itu bagus juga. Tapi mari paksa Pak. Saya mau bilang paksa. Paksa dirimu baca firman Allah. Baca Pak. Kenapa Lembaga Alkitab Indonesia bergumul mulai dari tahun 1974 sampai tahun 2023. Mereka bergumul berjuang untuk menerjemahkan, membahasakan ulang Alkitab. Ketika ini launching di Medan, saya dengar tujuannya adalah supaya umat Kristen, umat percaya, makin mengerti apa yang dia baca. Sebab ada hal-hal atau banyak yang kita baca tapi tak ngerti karena kata, bahasa, dan terjemahan. Maka berjuanglah Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa saudara? Agar saudara dan saya makin percaya. Dan harus taruh di dalam hati kita bahwa firman Allah itu adalah makanan rohani yang memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan dalam menghadapi tekanan. Saudara berkata nggak ngerti Pak, baca saja. Percaya, di saat saudara baca dan doa, Allah bisa berbisik kepada saudara untuk menjelaskan atau memberikan pengertian apa yang saudara bingungkan terhadap apa yang saudara baca. Dengar, jangan abaikan. Kenapa saudara nonton YouTube, nonton yang lain itu bisa berjam-jam yang tidak menguatkan hatimu? Hanya tertawa-tawa melihat film-film lucu. Kalau ada berita-berita aneh, saudara bisa berulang-ulang memutarnya.
Tapi bacalah firman ini saudaraku. Ini isi hati Allah yang menguatkan saudara dan saya. Baca setiap hari. Setiap persoalan pergumulan hidup manusia ada jawabannya dalam Alkitab. Jadi kita akan mampu keluar dari tekanan dengan kekuatan yang kita peroleh melalui pembacaan firman. Yang ketiga, bangun kekuatan di bawah tekanan dengan cara bersandar pada kehadiran Roh Allah atau Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Haleluya. Saya ulang ya, demikian jugalah Roh itu Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan, membantu kita dalam tekanan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tidak tahu. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah. Wah, luar biasa. Membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat saudara ucapkan karena keterbatasan bahasa. Keterbatasan kita untuk berkata-kata dengan Allah. Terbatas. Disitulah peran Roh Kudus membantu kita. Maka saudara-saudara, kita bersandar pada kehadiran Roh Kudus. Alkitab sudah berkata bahwa Roh Kudus adalah penolong kita dalam setiap situasi. Amin. Dia penolong kita. Di saat kita ada masalah, ada tekanan, kita tidak tahu berbuat apa-apa. Roh Allah memberikan kita hikmat. Memberikan kita keberanian dan kekuatan untuk menghadapi segala tekanan. Petrus itu tadinya penakut sebenarnya. Penakut sekali dia. Hanya berani ngomong ketika tidak ada masalahnya dia. Saya ulang ya. Dia berani ngomong ketika tidak ada masalah. Tetapi ketika ada masalah dia ketakutan. Masih saudara ingat kisah. Ketika Yesus hendak ditangkap dan berkata, malam ini kamu semua. Maksudnya murid-murid akan goncang iman. Semua diam. Mungkin mereka berpikir satu dengan yang lain sambil menatap dan berkata, apa gerangan yang terjadi? Tapi Alkitab mencatat Petrus bicara sendiri. Dengan keberaniannya dan berkata, mereka boleh goncang imannya, tapi aku tidak. Oh, aku tidak. Kemana kau pergi, aku ikut. Mati pun aku siap. Itu Petrus. Ada tekanan enggak? Enggak ada. Tetapi ketika Yesus sudah ditangkap, diadili. Alkitab mencatat dia berdiri di luar, berdiam dekat api dengan banyak orang. Orang berkata ini muridnya. Bilang, kau salah bro. Ada seorang wanita berkata ini selalu bersama-sama dengan dia. Dia bilang, aku tak kenal dia. Dan akhirnya Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangka. Sebelum ayam berkokok kau sudah menyangkal aku 3 kali. Tapi baca kisah para rasul. Dengar Bapak Ibu. Baca kisah para rasul. Setelah hari Pentakosta dan setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus. Tadinya dia penakutnya luar biasa. Tapi dia menjadi orang yang pemberani. Dan sampai dia berteriak untuk memproklamirkan Yesus. Tanpa sedikit pun ketakutan. Dan Alkitab mencatat, dia dikenal sebagai orang yang tak terpelajar. Petrus dan Yohanes.
Tapi orang melihat keberaniannya yang luar biasa. Mati bersama Tuhan. Bahkan dia bilang, aku tidak layak mati disalibkan. Dengan kepala ke atas. Tapi kakilah yang ke atas, kepalaku yang ke bawah. Kenapa bisa berubah? Kenapa dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bersama dengan Yohanes. Karena roh Allah ada pada dia. Roh Kudus hadir untuk membimbing dan menguatkan dan memberikan kita keberanian dalam menghadapi setiap situasi kehidupan. Oleh sebab itu jangan ada di antara jemaat yang tidak percaya akan pribadi Allah Tritunggal yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Pribadi yang tetap setia menyertai langkah-langkah hidup kita. Kemanapun kita pergi. Amin. Tak pernah sendiri, Pak. Saudaranya yang merasa sendiri. Tak pernah dibiarkannya kita berjalan sendiri. Saudara yang merasa itu. Dia ada bersama dengan kita. Asalkan kita tetap percaya dan mengandalkan Dia. Saya tidak tahu apakah setiap hari saudara berbicara dengan Roh Kudus. Setiap hari saudara berkata, Roh Kudus pimpin aku sepanjang hari. Aku tidak ada kekuatan. Aku butuh pendampinganmu, penyertaan. Minta itu, Pak. Jadi sekali lagi Allah memberikan kita sarana untuk kita membangun kekuatan di bawah tekanan. Hanya saja kita tidak memakainya. Doa, firman, Roh Kudus. Itu sarana. Oleh sebab itu, jadilah peka, sensitif terhadap tuntunan Roh Kudus dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Haleluya. Yang keempat, terakhir. Membangun kekuatan di saat kita berada dalam tekanan. Allah beri cara yang lain-lain. Mau menggunakannya atau tidak, itu tergantung saudara. Mau jalan sendiri atau memakai sarana yang Tuhan pakai. Yang keempat adalah mengandalkan dukungan dan persatuan bersama saudara seiman. Coba lihatin, dikasih Tuhan juga tools, cara, alat. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Ini berarti manusia dengan sesamanya. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tapi saya lanjut dulu pembacaan firman yang lain. Sebab nanti saudara bisa tuntut ini. Menuntut ini. Sementara saudara tidak ada komunitasnya. Kan seringkali orang tuntut. Apa yang dituntut? Nanti saya jelaskan. Tapi jangan lupa, dari mana saudara bisa tahu, atau saya tahu, saudara sedang ada beban? Dari mana? Saya tidak maha tahu, Pak. Tapi Alkitab kasih ini, Ibrani pasal 10, 24, 25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Titik. Tapi ayat 25. Lihat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Terlebih lagi, sementara kamu melihat hari Tuhan yang mendekat. Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita tidak boleh menjauhkan diri? Satu, di dalam gereja lah kita bisa jumpa seperti ini, Pak. Yang kedua, selain pertemuan kita dengan sesama, ingat, hari Tuhan sudah makin dekat. Haleluya. Mengandalkan dukungan dan persatuan. Bapak Ibu lihat. Jangan pernah
Apa itu? Lihat ini. Jangan saudara pernah menyendiri atau mengisolasi diri dalam tekanan. Maksudnya dia sendiri. Saudara pernah punya akuarium tidak? Pernah punya akuarium, pelihara apa di akuarium? Pelihara ikan. Di akuarium paling gampang, kalau di kolam susah lihatnya. Kalau saudara pernah punya ikan peliharaan di akuarium, apalagi ikan itu sejenis, ya, sejenis ikan itu. Kalau dia masih sehat, lihatlah nanti. Kalau masih ada punya akuarium, lihat. Dia nanti akan berenang bersama-sama, kemana dia pergi temannya ngikut. Perhatikan nanti. Tapi dengar, ketika dia sakit, siapa yang sakit? Ikannya, bukan yang punya akuarium. Ketika seekor ikan itu sakit, lihatlah dia menyendiri. Apakah di pojok akuarium itu dia sendiri? Apakah di bawah? Sementara temannya masih begini-begini. Kenapa? Itu pertanda ikan sedang sakit. Jadi saudaraku, tidak basa-basi bahwa kita ini keluarga dalam Kristus. Dari mana saudara mengetahui? Dari mana saya tahu saudara ada masalah? Sebab saya tidak hadir di rumah saudara setiap hari. Maka Alkitab tadi bilang, kitab Ibrani itu, marilah kita saling menolong. Tapi ayat 25, jangan kau menjauh. Kesatuan dalam persekutuan kita sebagai orang percaya akan memungkinkan kita saling mendukung, mendoakan, memperkuat satu sama lain. Makanya di gereja selalu kita bilang, ada yang bisa didoakan, ada yang mau didoakan. Itu salah satu bentuk. Tapi kalau saudara tidak hadir, bagaimana kita bisa bilang, saudara ada masalah? Oke ya, Bapak Ibu ya. 4 ini dikasih Tuhan bagi kita. Pasti bisa. Jadi Bapak mau menolong kami, sedang kami ada masalah. Bisa dan mau, dan itu kewajiban kita. Alkitab tadi berkata dalam Galatia pasal 6 ayat 2, bagian terakhir bilang begini Bapak. Demikianlah kamu, apa ya? Memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau kita bertolong-tolongan saling memperhatikan, kita sedang memenuhi hukum Kristus. Jangan berpikir enak kali dia, enak kali dia. Berhenti ngomongin itu. Jangan bilang, oh enak kali dia. Kita dukung dia, kita doakan dia, kita kasih dia. Gak pernah bersama dengan kita. Salah, bro, bu, dengar. Itu kita memberi menolong orang-orang seperti itu. Alkitab bilang, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke. Jadi saudaraku, jangan menjauh. Jangan menjauh dari persekutuan. Amin. Ayo, jangan menjauh. Ibu-ibu ada komunitasnya, Bu, bergabung dengan WBI. Kecuali engkau sedang bekerja di jam itu memang gak bisa, gak apa-apa. Tapi kalau di rumahnya kau ngobrol-ngobrol, cari kutu. Kenapa? Di dalam ibadah, saya sudah ikuti WBI, Bu. Saya ikuti setiap bulan. Bulan pertama, minggu pertama saya selalu hadir. Apa yang disana? Selalu bilang begini. Bu, ada yang mau kita doakan di antara kita? Mari kita mendoakan. Bu, tolong didoakan ini, tolong didoakan ini. Memang itu tujuannya. Haleluya. Kaum pria juga. Kaum pria itu ada masalahnya enggak, Bapak? Bapak jangan baca, jangan Ibu yang jawab. Pak, ada masalah kaum pria enggak? Hanya 2 yang bermasalah kaum pria. Ada masalah kan, Pak? Ada masalah keluarga, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi di kaum pria pun sesama kaum pria, malah kaum pria itu lebih enak. Habis makan roti, minum kopi, ngobrol. Kaum pria itu nggak pernah pulang jam 10.
Saya selalu perhatikan, tidak pernah, ibu-ibu nggak usah curiga ya. Suami kok pulang ibadah ibadah apaan sampai jam segini? Ngobrol, tapi bukan ngomongin yang lain. Bisa pulang sampai 11:30 malam. Itu benar dari persekutuan itu, Bu. Aku saksinya. Kau bilang kau pergi ke FVB. Rupanya kau pergi ke tempat lain. Enggak, Pak. Kaum Bapak yang sini masih bisa dipercaya. Karena saya hadir di situ. Tapi saya nggak tahu juga ya, siapa tahu dibilang sama istrinya FVB. Tapi ketika dipoto kan dipoto. Kok nggak ada foto? Nggak ada orangnya. Dan ini memang sekarang kenapa jangan sudah masa dipoto di setiap ibadah? Sengaja dipotoin. Dibilang FVB, tapi sampai di Jun, sampai habis, sampai kabur. Belurnya sudah nggak ini lagi. Kok nggak ada suamiku? Sampai dia apa itu handphone? Saking besarnya kan kabur. Makin nggak jelas. Lalu bilang, Mas, shalom. Udah pulang ini 11:30 malam. Istrinya bawa gagang sapu. Ya, shalom. Kok lama kali kau pria? Iya, ngobrol tadi. Dipukul sekali. Mama kau pukul. Kaum pria mana yang kau maksud? Ya gereja lah. Sini. Kan ada istri juga yang berani kayak gitu. Ditarik ke sini. Kau lihat ini. Ada gambarmu di sini. Ada fotomu di sini. Oh itu aku lagi ke kamar mandi tuh. Lagi ke kamar mandi aku itu. Lagi dipoto. Tinggal telepon ketuanya atau salah satu. Pak Gembala. Bapak kami tadi ada di FVB. Tinggal ini saksi terakhir. Nah saudara, kaum muda juga ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Supaya apa saudara? Mari kita terlibat. Terlibat dalam persekutuan gereja. Untuk saling mendoakan. Dan memberi dukungan dalam situasi sesulit apapun. Oleh sebab itu, mari kita membangun kekuatan di bawah tekanan. Dengan cara yang pertama, tetap andalkan Tuhan dalam doa. Bangun kekuatan di bawah tekanan dengan perkuat iman melalui firman Tuhan. Baca firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Ketiga, tetap bersandar pada Roh Kudus. Dan yang terakhir, bangun kekuatan. Sekalipun kita berada di bawah tekanan. Dengan tetap mengandalkan dukungan, perhatian, persatuan bersama teman-teman kita seiman. Oleh sebab itu saudara tidak sendiri. Amin. Saudara tidak sendiri. Ada Tuhan dan ada rekan-rekan kita. Jadi saya rindu sekali apapun masalahmu kita bicarakan. Saya siap untuk mendukung, membantu, mengarahkan saudara. Apakah saudara berkata datang ke rumah, saya siap datang. Dan apakah saudara berkata kami mau datang ke pastori, apakah Bapak ada, saya siap untuk melayani. Itu namanya persatuan bersama saudara seiman. Sekali lagi saudara tidak sendiri. Mari kita membangun kekuatan kita. Sekalipun berada di bawah tekanan hidup. Karena bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Sekalipun kehidupan kami diwarnai dengan tekanan tantangan hidup. Namun kami tidak sendiri. Engkau memberikan kami cara yang baik. Untuk kami berdoa, bicara dengan Allah.
Kami peroleh kekuatan ketika kami membaca kabar baik dari firman-Mu. Oh, terima kasih Roh Kudus yang senantiasa siap sedia mendampingi kami. Immanuel yang menyertai kami. Dan terima kasih untuk saudara-saudara seiman kami yang Kau tempatkan bersama dengan kami. Untuk kami saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Meteraikan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.